Salam pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir, suasana di lingkaran elit Partai Komunis Tiongkok PKT semakin panas dan penuh ketidakpastian. Isu mengenai kemungkinan mundurnya Xi Jinping dari tampuk kekuasaan berembus deras, saling sahut-menyahut di ruang publik maupun kelompok dalam partai. Banyak yang menduga Xi masih mampu bertahan, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Namun sebuah bocoran besar baru saja mengguncang panggung politik Tiongkok. Xi Jinping dikabarkan secara pribadi mengutarakan niat mundur dalam sebuah pertemuan rahasia, bahkan sampai memohon kepada para sesepuh partai agar diberi jalan keluar aman bagi dirinya dan keluarganya. Bocoran pertemuan rahasia dan syarat mundurnya Xi. Menurut pengamat politik kawakan, Li Muyang, dalam acara sorotan berita, bocoran ini bersumber dari sebuah surat internal yang diyakini otentik. Surat tersebut membeberkan detail pertemuan rahasia yang berlangsung pada 27 Mei 2025. Pertemuan itu dihadiri oleh Xi Jinping, sejumlah senior partai seperti Wen Jiabao, Wang Yang, Wang Qishan, serta beberapa sekretaris dan notulen. Berbeda dari rapat Politbiro yang biasanya keras dan penuh tekanan, pertemuan kali ini justru didominasi suasana kompromi dan negosiasi. Xi Jinping secara eksplisit menyampaikan kesediaannya untuk mundur secara sukarela dengan harapan pengunduran dirinya dapat disahkan pada sidang pleno keempat mendatang. Namun langkah mundur ini tidaklah sederhana. Ada banyak persyaratan yang diajukan Xi, baik bersifat politis maupun pribadi. Salah satu syarat paling penting adalah bahwa penggantinya haruslah orang yang disetujui olehnya. Secara tegas, Xi menolak nama Hu Chunhua dan hanya menerima Wang Yang sebagai penerus. Mengapa Hu Chunhua ditolak? Dalam sejarah internal PKT, Hu Chunhua sempat dijagokan sebagai Perdana Menteri, namun secara mengejutkan namanya dicoret Xi pada detik-detik akhir Kongres ke-20, bahkan tidak diberikan posisi di Komite Sentral. Penolakan Xi kini dimaknai sebagai upaya memastikan Hu Chunhua tak punya peluang melakukan pembalasan politik atas perlakuan tersebut di masa lalu. Kenapa memilih Wang Yang? Meski Wang Yang dikenal dari faksi moderat dan selama ini tidak menentang Xi secara frontal, faktanya Wang sudah sempat menyatakan enggan kembali ke politik praktis. Namun menurut bocoran, saudari tua dari kalangan elit partai membujuk Wang untuk kembali dengan iming-iming sistem kepemimpinan kolektif agar beban tak seluruhnya dipikul sendirian. Syarat khusus Xi Jinping, jaminan keamanan keluarga dan warisan. Yang menjadi sorotan dalam pertemuan itu, Xi Jinping meminta jaminan keamanan penuh bagi seluruh keluarganya, termasuk perlindungan atas kakak, adik, serta putrinya. Ia juga menuntut agar situs peringatan ayahnya, Xi Chongsun, tidak diganggu dan melarang pembersihan besar-besaran terhadap loyalisnya. Anehnya, Xi tidak menyebut sama sekali nama istrinya, Peng Liyuan, yang memang sudah lama tidak terlihat mendampinginya dalam acara kenegaraan. Terakhir, saat Xi bertolak ke Asia Tenggara pada April lalu, Peng Liyuan juga tak hadir, menimbulkan spekulasi tambahan. Permintaan Xi pun disetujui para tetua partai. Wen Jiabao, mewakili Hu Jintao dan barisan senior lain, secara langsung berjanji tidak akan melakukan pembalasan atau menyingkirkan keluarga Xi, juga tidak akan menyentuh situs warisan keluarganya. Mereka menegaskan bahwa yang terpenting adalah partai tetap berdiri dan Xi harus segera mundur dengan tenang. Risiko politik, benarkah semudah itu? Meskipun di atas kertas tampak damai, pengamat Li Muyang menilai kompromi ini menyimpan risiko tinggi. Tidak ada jaminan Xi tidak akan melakukan manuver balik jika nanti situasi politik berubah. Jika kekuasaan kembali ke tangannya, para sesepuh yang kini bersikap lunak bisa saja menjadi target balas dendam Xi di masa depan. Selain itu, tidak mungkin Partai Komunis bisa berkuasa selamanya. Pada waktunya, baik para elit maupun Xi sendiri berpeluang menjadi target penuntutan sejarah seiring perubahan zaman. Kematian misterius Su Zhiliang, pembersihan atau kebetulan? Isu pembersihan di internal PKT semakin diperkuat dengan kabar kematian mantan Wakil Ketua Komisi Militer, Su Zhiliang. Prosesi pemakaman Su berlangsung secara tertutup di Markas Angkatan Udara tanpa kehadiran pejabat tinggi militer, tanpa upacara kenegaraan,
bahkan tanpa penghormatan formal layaknya seorang pejabat puncak militer. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Apakah Su meninggal secara wajar, ataukah ia adalah korban dari pembersihan politik? Mantan jurnalis Chow Lancian menilai perlakuan ini adalah upaya demilitarisasi dan penghilangan jejak Su Chiliang dari sejarah PKT. Ada analisis bahwa kematian Su justru bagian dari serangan pendahuluan dari Chang Aoxia, tokoh sentral lain, untuk melindungi diri dari kemungkinan pengkhianatan. Su Chiliang selama ini dikenal sangat dekat dengan rahasia pembersihan internal dan menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kudeta internal, termasuk Chang Aoxia sendiri. Sinyal lain, demosi Xi Jinping dan teka-teki gelar kepemimpinan. Dugaan menurunnya pengaruh Xi Jinping semakin kuat dengan munculnya dua sinyal besar. Pertama, hilangnya dari presiden negara dari pemberitaan resmi Xinhua. Kedua, perpindahan lokasi kantor Xi dari pusat kekuasaan. Pada 5 Juni 2025 pukul 20.50 waktu Beijing, Xinhua merilis breaking news berisi hanya 14 karakter. Xi Jinping berbicara melalui telepon dengan Presiden AS Trump, tanpa waktu, tanpa detail, dan yang mengejutkan, tanpa gelar presiden negara di depan nama Xi. Dalam tradisi media resmi Tiongkok, penghilangan gelar adalah pelanggaran berat dan sangat tidak lazim. 3 menit kemudian, Xinhua memperbaiki berita itu dan mencantumkan gelar lengkap. Namun, versi sebelumnya tidak dihapus, bahkan kemudian muncul ulang dalam format video dengan kesalahan yang sama. Para analis menilai, ini bukan kesalahan teknis biasa, melainkan sinyal politik untuk menunjukkan posisi Xi yang kini telah diamputasi dari kekuasaan nyata. Kantor baru di Chunyi Chai, penurunan status atau tahanan rumah. Setelah menghilang selama 15 hari, Xi Jinping akhirnya muncul di depan publik saat bertemu Presiden Belarus Lukashenko pada 4 Juni 2025. Yang aneh, pertemuan tersebut tidak dilakukan di lokasi-lokasi penting seperti Balai Rakyat atau Yaotai, melainkan di Chunyi Chai, sebuah tempat di kompleks Zhongnanhai yang selama ini lebih banyak digunakan pejabat kelas 2. Dalam kesempatan itu, Xi bahkan secara terbuka berkata, "Kantor saya ada di sebelah sini." Suatu pernyataan yang menandakan bahwa ia memang telah dipindahkan dari pusat kekuasaan tradisional. Foto-foto yang dirilis memperkuat dugaan bahwa Xi telah demosi atau bahkan ditempatkan di bawah pengawasan ketat. Pengamat Li Tayu menyebut langkah ini sebagai sinyal terang bahwa Xi telah kehilangan posisi sekjen PKT. Perpindahan kantor bukan perkara teknis, melainkan simbol politik yang syarat makna, terlebih jika jaraknya cukup jauh dari pusat kekuasaan lama. Sisa-sisa kekuatan, kubu yang terpecah, dan masa depan rezim. Sampai saat ini, basis kekuatan Xi Jinping sebenarnya sudah jauh berkurang. Hanya segelintir loyalis yang masih bertahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun kekuatan mereka pun terus tergerus. Para pengamat menilai struktur kekuasaan di Beijing kini benar-benar longgar dan mudah goyah. Namun para sesepuh partai juga tidak benar-benar bersatu. Mereka hanya berpadu menghadapi musuh bersama. Tetapi begitu musuh tumbang, konflik internal dan perebutan kekuasaan hampir pasti kembali terjadi. Jika Xi Jinping kelak berhasil membalik keadaan, siklus dendam politik akan kembali berulang. Dengan demikian, situasi politik Tiongkok hari ini masih jauh dari kata stabil, bahkan lebih tepat disebut sebagai badai yang menunggu ledakan berikutnya. Kesimpulan, drama kekuasaan PKT, titik balik sejarah. Kisah di balik rumor mundurnya Xi Jinping dan gejolak di puncak PKT bukan sekadar cerita suksesi atau pergantian pemimpin. Ini adalah cerminan dinamika rezim satu partai yang telah mencapai titik genting, syarat intrik, negosiasi, saling sandra, dan penuh teka-teki politik. Sinyal kesalahan di media resmi, perubahan lokasi kantor, kematian mendadak sejumlah pejabat, hingga negosiasi rahasia antara elit tua dan penguasa baru, menandakan Tiongkok tengah berada di persimpangan sejarahnya. Bagi rakyat Tiongkok,
semua ini bisa jadi awal dari perubahan besar, entah menuju stabilitas baru atau justru menyulut gelombang pergolakan yang lebih dahsyat. Satu hal yang pasti, drama di Chongnanhai belum berakhir dan dunia menunggu babak selanjutnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.